Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Gimnastiar dengan NIM 70200122035. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem skeletal pada manusia. Sistem tulang belulang pada manusia atau kita sebut sistem skeletal adalah sistem skeletal merupakan sistem yang tersusun dari berbagai jenis dan bentuk tulang, dan tulang yang membentuk sistem skeletal ini tersusun dari jaringan ikat dan bahan-bahan mineral yang sifatnya keras dan kaku, sehingga dengan adanya sistem skeletal ini dapat memberi bentuk dan juga menopang tubuh kita tidak ada tulangnya. Tulang pada orang dewasa ada sebanyak 206 ruas tulang yang terbentang dari kepala hingga ujung kaki. Tulang-tulang ini memiliki bobot memasuk kurang lebih 20% dari berat pada tubuh orang dewasa pada bagian tertentu. Dari tulang ini merupakan tempat melekatnya otot-otot tertentu, sehingga dengan adanya otot ini maka tulang dapat digerakkan berdasarkan letak dan peranannya. Tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang sumbu atau tulang aksial dan tulang ekstremitas atau tulang ependikular. Tulang aksial terdiri dari tulang tengkorak atau kranium tulang, tulang belakang atau vertebrata tulang, tulang rusuk atau koste, dan tulang dada yang kita sebut sternum. Sedangkan tulang-tulang yang termasuk tulang ependikular yaitu tulang gelang bahu atau girdle pectoral, tulang ekstremitas superior, tulang gelang tanggul atau girdle pelvis, dan juga tulang ekstremitas inferior. Dari tulang-tulang tersebut, tulang yang letaknya paling atas yaitu tulang kranium atau tulang tengkorak. Tengkorak tulang kranium sesungguhnya termasuk jenis tulang flat atau tulang pipih. Walaupun demikian, strukturnya sangat kokoh dan kuat sehingga dapat melindungi organ-organ penting yang berada di dalam, yakni otak dan sekitar mata, dari trauma atau benturan. Tulang kranium dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu neurokranium yang menyusun batok kepala dan viscerokranium, yaitu tulang-tulang yang membentuk tulang wajah dan juga dagu. Neurokranium dibentuk oleh beberapa tulang dan tulang-tulang tersebut dipisahkan secara halus oleh persendian yang disebut sutura tulang. Tulang neurokranium terdiri dari tulang frontalis atau tulang dahi, tulang parietal atau tulang ubun-ubun, tulang occipitalis, lalu tulang temporalis yang ada di sekitar telinga, dan juga tulang sphenoid. Tulang-tulang yang menyusun viscera cranium terdiri dari tulang nasalis atau tulang hidung, tulang zygomaticus, tulang maxillaris, dan juga tulang mandibula atau tulang dagu. Kemudian, tulang vertebrat atau susunan tulang belakang. Tulang vertebrae merupakan deretan tulang-tulang yang tersusun memanjang, terdiri dari 33 ruas tulang terbentang, mulai dari bagian leher, punggung, perut, hingga bokong. Ruas-ruas tulang vertebrae akan jenis tulang keras yang bentuknya tidak beraturan. Susunan tulang-tulang vertebrae ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Selain itu, beberapa bagian dari susunan tulang belakang ini merupakan tempat keluarnya serabut-serabut saraf. Susunan tulang belakang ini berguna pula untuk menyangga kepala dan menyangga tubuh kita agar dapat tetap berdiri dengan tegak. Selain itu, di tulang belakang inilah dihasilkannya sel-sel darah yang sangat penting peranannya bagi tubuh kita. Tulang vertebrae dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu vertebra cervicalis, vertebra thoracalis, vertebra lumbalis, vertebra sacralis, dan vertebra coccygeal. Tulang aksis berikutnya yaitu tulang rusuk atau tulang koste.
Kalau kita perhatikan, tulang koste ini termasuk jenis tulang keras. Bentuknya pipih dan melengkung. Tulang koste jumlahnya ada 12 pasang ke arah belakang. 12 pasang tulang koste ini melekat pada tulang vertebra thoracalis. Tulang koste building adalah tulang kosta ke-89 dan 10, sedangkan tulang koste yang ke-11 dan ke-12 disebut costa fluctuantes atau koste melayang. Artinya tulang kosta ini sama sekali tidak melekat langsung pada tulang sternum dengan adanya hubungan tulang-tulang koste dengan tulang vertebra thoracalis dan juga tulang sternum. Tulang clavikula merupakan tulang yang terletaknya di dada bagian atas ke arah depan. Tulang clavikula melekat pada bagian atas dari tulang sternum, sedangkan ke arah belakang tulang clavikula melekat pada bagian atas dari tulang scapula. Fungsi tulang clavikula ini adalah sebagai tempat melekatnya otot rangka yang berperan penting untuk menggerakkan daerah leher dan juga daerah dada. Sedangkan tulang scapula terletaknya itu di daerah punggung. Tulangnya berbentuk segitiga dan pipih. Tulang scapula berfungsi sebagai tempat melekatnya otot di daerah punggung yang penting untuk berbagai gerakan di daerah punggung dan bahu. Pada tulang scapula inilah nanti melekatnya tulang lengan atas atau yang disebut tulang humerus. Tulang apendikular lainnya yaitu tulang girdle pelvis atau gelang panggul, tulang gelang panggul, tulang ilium, tulang ischium, dan tulang pubis ke arah belakang. Tulang ilium melekat pada tulang sacralis, sehingga susunan dari ketiga tulang gelang panggul ini akan membentuk suatu rongga. Tulang-tulang ekstremitas inferior terdiri dari tulang paha atau tulang femur, tulang dengkul atau tulang patella, tulang tungkai yang terdiri dari tulang kering atau tulang tibia, dan tulang betis atau yang disebut tulang fibula. Lalu juga ada tulang-tulang yang menyusun telapak kaki, yakni tulang tarsal, tulang metatarsal, dan terakhir tulang jari jemari kaki yang disebut phalanx. Kalau kita perhatikan, tulang femur dan tulang tibia keduanya termasuk tulang panjang dan bentuknya seperti pipa. Kedua tulang ini merupakan tulang yang begitu kuat dan keras sehingga mampu menopang seluruh tubuh kita. Selain itu, pada tulang femur, tibia, dan juga fibula dihalumuti oleh lapisan otot rangka yang begitu tebal sehingga mampu melakukan banyak gerakan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.